Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin dengar ya semangat kalian hari ini ya. Coba kalau Pak Sil tanya, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Jawabnya, Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Harus semangat ya. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Maksud harap kalian tetap sehat ya, tetap dalam lindungan Allah ya. Semoga diberi kemudahan dalam menuntut ilmu pada pagi hari ini. Amin ya robbal alamin. Terima kasih pada Bu Rinda sebagai observer sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini untuk bergabung di pembelajaran bahasa Indonesia. Iya, sama-sama Pak. Ya. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Pak Sol minta tolong Dwi Ainuriza, silakan bisa memimpin berdoa teman-temannya. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa agar belajar pada pagi hari ini lebih bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dwi Ainuriza sudah memimpin berdoa pada pertemuan pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini ya. Insya Allah kegiatan belajar kalian pada hari ini insya Allah lancar sampai di akhir pembelajaran. Baik anak-anak, sesudah kalian berdoa, Pak Sal ingin mengabsen kalian. Silakan kalian ketik nama, spasi nomor absen di kolom komentar. Silakan. Putri Wahyuni hadir, Putrotun Nada hadir, Kalisa Santika hadir, Afida hadir, Natasha Putri hadir, Dwi Ainuriza hadir, Khotijah hadir, Safira hadir, Putri hadir, Rahayu hadir, Nafila Karimah hadir, Aprilia Damayanti hadir, Andini, Latifah ini Ainuriza, Umar ini siapa ini? Sadia, Zafira, Hilya Soleha, Umi Salama, Najiha, Marcella, Nurisna ini, Maryam, Eka, Fadia, Indah, Sofia, Naila. Hari ini, khususnya pagi ini, yang sudah bergabung di kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di Google Meet sudah 31 anak. Alhamdulillah. Baik anak-anak, pada pertemuan yang lalu, ya, Pak Saiful sudah membahas tentang unsur pembangun cerita pendek. Nah, cerita pendek itu juga termasuk ya, kalau dalam kumpulan cerpen termasuk apa? Termasuk buku apa? Ya, termasuk buku fiksi ya. Pak Saiful tanya sekarang, ada yang tahu nggak? Hari ini kita akan belajar materi apa ya anak-anak ya? Ada yang tahu nggak? Yang tahu angkat tangan. Silakan. Oh iya, silakan Fadia. Hari ini kita akan belajar apa Fadia ya? Hari ini kita akan belajar tentang menyusun teks ulasan dan menganalisis pesan atau amanat yang terdapat pada buku fiksi yang sudah kita baca. Iya. Tepat sekali yang disampaikan Fadia anak-anak. Kita beri plus ya, kita beri tepuk tangan buat Fadia. Semangat belajarnya pagi hari ini. Memang ya, pagi hari ini kalian akan belajar ya mengulas buku fiksi dan menganalisis pesan atau amanat baik itu yang tersurat ataupun yang tersirat pada buku fiksi yang sudah kalian baca seperti itu. Nah, materi yang Bapak akan sampaikan ke kalian baik lewat Google Meet atau lewat Google Classroom sudah Bapak siapkan. Ya, silakan diperhatikan di sini. Pak silakan tunjukkan ke kalian lewat layar di sini. Bentar.
yang sudah Bapak share. Di situ ada bahan ajar tentang materi teks ulasan buku fiksi, kemudian media pembelajaran, teks ulasan, LKPD, gambar kerja peserta didik, ya, dan ada evaluasi pembelajaran. Setelah ini kalian bisa buka di Google Classroom. Ya, baik anak-anak ya. Bapak akan mempresentasikan terlebih dulu materi yang Bapak sudah buat dalam bentuk PPT ya. Silakan kalian simak setelah ini ya. Kalian cermati dengan baik agar mudah memahami materi yang kalian akan pelajari hari ini. Ya, menganalisis pesan ya dan menyusun teks ulasan dari satu buku fiksi yang dibaca. KD atau kompetensi dasar pada kegiatan pembelajaran kali ini 3.11 menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. 4.11 menyusun ulasan terhadap pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama mengidentifikasi dan mengomentari bagian-bagian yang membangun ya dari buku fiksi yang dibaca. Yang kedua, menentukan pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. 4.11 menyusun ulasan dari buku fiksi yang dibaca dengan mengungkapkan keunggulan dan kelemahan isi buku fiksi yang dibaca. Yang kedua, mempresentasikan, memberi tanggapan, dan memperbaiki hasil kerja dalam diskusi kelas. Ya, berarti nanti kalian akan mempresentasikan hasil ulasan buku fiksi yang telah kalian baca dan memperbaiki dari hasil tanggapan teman-teman kalian. Nah, ini anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini mampu mengidentifikasi dan mengomentari bagian-bagian buku fiksi serta menentukan pesan buku fiksi dengan cermat dan teliti. Ya. Yang kedua, mampu menyusun ulasan buku fiksi dan mempresentasikan, memberi tanggapan dan memperbaiki hasil kerja secara kreatif dan percaya diri. Nah, definisi teks ulasan. Mungkin sebagian dari kalian sudah paham ini. Ulasan adalah tulisan kritis yang disusun berdasarkan hasil penilaian, pengamatan, pertimbangan, dan pemeriksaan secara terperinci dari suatu karya, baik itu buku fiksi ya atau bisa juga buku non fiksi. Tapi yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah buku fiksi, khususnya novel. Fungsinya ada beberapa di sini ya, memberikan informasi kepada pembaca, kepada masyarakat, menginformasikan kepada pembaca tentang isi ya atau kritikan terhadap suatu hasil karya. Ya, menyampaikan tentang kelebihan dan kekurangan terhadap suatu hasil karya, seperti itu. Ciri-ciri teks ulasan, strukturnya terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, rangkuman, berisi pandangan atau opini, ya, atau pendapat mengenai suatu hasil karya. Opini yang ditulis berdasarkan kenyataan atau fakta. Nah, ini anak-anak, struktur teks ulasan. Nah, coba kalian perhatikan materi di Google Classroom, di media pembelajarannya. Di situ ada orientasi yang pertama dalam struktur teks ulasan. Apa Pak orientasi itu Pak? Orientasi itu adalah gambaran umum. Ya, Pasal kemarin sudah menyampaikan kalian untuk membaca satu buku fiksi ya. Kemudian nanti kalian akan bisa mengulas. Nah ini, di awal kalian membahas tentang gambaran umum. Ya, itu masuk ke dalam orientasi. Tafsiran. Pada bagian ini sebuah hasil karya akan dibahas secara terperinci atau detail. Nah ini, kalian bahas kan unsur-unsurnya, ya apa saja. Di situ ada latarnya latarnya apa saja, kemudian penokohannya, ya itu masuk ke dalam tafsiran. Evaluasi, mengulas
suatu karya. Nah, bagaimana Pak cara mengulasnya Pak? Nah, kalian menyampaikan di situ kelebihan dan kekurangan. Itu kalian berarti sudah mengevaluasi, memberikan pandangan kalian tentang kelebihan ataupun kekurangan pada suatu karya, khususnya novel yang sudah kalian baca. Yang terakhir ada rangkuman, berisi sebuah simpulan dari karya yang telah diulas atau dibaca. Definisi buku fiksi, pasti kalian sudah tahu ya, pertemuan yang lalu kalian sudah membahas tentang ini ya. Kemarin pertemuan yang lalu kalian membahas tentang cerpen ya. Hari ini kalian akan membahas tentang novel. Buku fiksi itu buku karya sastra hasil imajinasi pengarang, intinya seperti itu. Ya, banyak macamnya, ada novel, cerpen, ya, naskah drama, puisi dan yang lainnya. Itu termasuk buku fiksi. Nah, unsur intrinsik buku fiksi. Apa saja unsur intrinsiknya? Tema, pesan, ya, tokoh, alur, latar, sudut pandang. Ya, semua ini sudah Pak Saiful terangkan ya pada pertemuan yang lalu. Apa sih Pak pesan atau amanat? Ini juga sama, Pak Saiful sudah menyampaikan pada pertemuan yang lalu. Isinya adalah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui karyanya. Macam-macam amanat. Amanat yang tersurat berarti amanat atau pesannya disampaikan secara langsung dalam bentuk kata-kata atau sebuah tulisan. Kalau tersirat ya kebalikannya, disampaikan secara tidak langsung atau tidak dijabarkan secara tertulis, tetapi pembaca dapat mengetahui dengan cara memahami isi dari cerita yang telah dibaca. Tersembunyi unsur ekstrinsik dari buku fiksi. Ada nilai-nilai yang terkandung dalam buku fiksi. Nah, ini anak-anak contoh teks ulasan buku fiksi. Pak Sulum sudah memberikan contoh di bahan ajar di Google Classroom. Pak Sulum beri contoh di situ ada ulasan tentang novel Laskar Pelangi. Nah, yang pertama ada identitas buku. Ya, untuk selengkapnya silakan bisa kalian buka bahan ajar di Google Classroom. Penyampaian pesan atau amanatnya bisa seperti ini. Baik anak-anak, dari materi yang sudah Bapak sampaikan tentang teks ulasan buku fiksi, apakah ada yang ingin bertanya? Pak Sol beri kesempatan. Siapa ini? Nuri. Oh ya, Nur Istaini, silakan. Nuri, bagaimana kalau dalam novel yang telah saya baca tidak terdapat amanat atau pesan? Tidak terdapat amanat atau pesan. Bagaimana ya? Nah, ada yang bisa menanggapi pertanyaan dari Nuris? Ya. Ya, silakan. Siapa ini? Marcella ya? Silakan Marcella. Ya, Mas. Jadi menurut saya biasanya kan amanat atau pesan dalam cerpen itu disampaikan tersurat atau tersirat. Ya. Nah misal kalau kita membaca terus amanatnya itu gak ditulis secara tersurat, maka kita bisa menyampaikan pesan atau amanat tersebut secara tersirat atau menurut pemahaman kita sendiri. Ya, Itu. tepat sekali. Kita beri plus buat Marcella. Ya, memang pada dasarnya amanat itu ada di dalam sebuah cerita. Cuma cara memunculkannya tadi, ya ada dua cara. Yang pertama tersurat, berarti ada di dalam teks cerita pesannya. Kalau tersirat, berarti tersembunyi. Yang bisa memunculkan adalah pembaca. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Pak Sul beri kesempatan. Ya, silakan. Siapa ini? Andini. Andini, Pak. Ya. Saya mau tanya, Pak. Iya, silakan. Kelebihan dan buku fiksi. Ya, kelebihan dan kelemahan buku fiksi.
Ya, apakah dalam teks ulasan wajib gitu ya dimunculkan? Seperti itu ya ini ya. Iya. Maaf Pak, saya bisa jawab pertanyaan dari Andini. Ya, silakan Natasha. Menurut saya, kelebihan dan kelemahan buku fiksi wajib ada dalam teks ulasan. Ya. Karena kritik dan saran itu yang perlu disampaikan pembaca untuk mengevaluasi sebuah karya sastra. Iya, tepat sekali yang disampaikan Natasha, jempol untuk Natasha ini. Ya, kita beri applause. Ya, bagus. Ya, sudah tepat yang disampaikan Natasha ya. Karena dalam ulasan buku fiksi harus dimunculkan kelebihan dan kelemahan dari buku fiksi yang diulas sehingga orang tahu ya, masuk ke dalam pandangan pembaca ya, memberikan suatu masukan, bisa memberikan suatu kritikan kepada penulis. Dari materi yang Bapak sudah sampaikan dan teman-teman kalian sudah bertanya, apakah kalian lebih paham anak-anak? Bagaimana? Alhamdulillah. Lebih paham? Ya, alhamdulillah sudah lebih paham untuk materi teks ulasan dan analisis pesan. Untuk berikutnya, silakan kalian kerjakan ya yang sudah Bapak share di LKPD, mengulas buku fiksi ya yang sudah kalian baca. Ya. Selain mengulas, kalian juga menganalisis pesan. Silakan kalian kerjakan di LKPD, kemudian kalian unggah hasil pekerjaan kalian di Google Classroom. Kalian bisa mengerjakan secara individu. Silakan kalian bisa mengerjakan, Pak Sul beri waktu 10 menit, kemudian kirim di Google Classroom. Setelah ini kalian akan mempresentasikan. Silakan. Baik anak-anak, sudah 10 menit kalian mengerjakan. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan ya hasil pekerjaan kalian. Yang pertama, Pak Asal ingin dengar presentasinya Safira. Silakan Safira bisa mempresentasikan di buku fiksi yang sudah kamu baca. Silakan Safira. Presensi ini, novel ini menceritakan tentang masa-masa indah di SMA. Judulnya Bernatan. Oh gitu ya. Ya lanjut. Penulisnya Eriska Febrianti, penerbitnya Best Media, terbit tahun 2016. Novel ini menceritakan tentang masa-masa indah di SMA, bercerita tentang gadis bernama Salma Alfira yang pindah ke sekolah SMA Garuda. Di hari pertama pindah, dia itu sudah terlambat masuk ke sekolah. Terus bertemu dengan lelaki bernama Nathan. Novel ini bertemakan percintaan. Awal dari novel ini yaitu keterlambatan seorang gadis bernama Salma Alfira saat masuk ke sekolah barunya yaitu SMA Garuda. Terus dia bertemu dengan Nathan, yaitu Nathan itu murid paling nakal, suka bikin rusuh di sekolah. Konflik muncul saat Nathan mulai merasakan jatuh cinta kepada Salma. Nathan berusaha merubah sifat jelek Nathan agar dirinya bisa berteman dengan Salma. Penyelesaiannya, Nathan selalu menghabiskan waktu bersama Salma. Lambat laun Salma bisa menerima Nathan sebagai temannya. Kelebihan novel ini, jalan ceritanya itu masuk akal, terus alurnya tersusun rapi dan bahasanya itu mudah dipahami. Kekurangan novel ini banyak bahasa yang tidak baku, terus dalam penulisan novelnya itu banyak kesalahan kata. Kesalahan atau kata. tipe gitu. Ya, tipe gitu ya. Salah ketik ya. Ya. Novel ini cocok dibaca untuk anak-anak remaja yang sedang jatuh cinta. Oh, gitu. Kita bisa merasakan kesenangan di masa SMA itu kalau di ceritanya. Iya, memang seumuran kalian ini bacaannya seperti itu. Jadi bisa berhayal tingkat tinggi. Itu yang disampaikan oleh Safira. Kita beri aplaus dulu. Sudah bagus ya hasil ulasan dari Safira
tentang buku fiksi yang sudah dibaca. Pesannya bagaimana tadi Safira? Pak belum dengarkan tadi. Jika kita menginginkan sesuatu, kita itu harus berusaha terus, jangan menyerah. Ya. Terus dari novel ini kita belajar untuk bisa lebih menghargai seseorang. Ya, ada yang mau menanggapi atau mengomentari hasil presentasi dari Safira? Silakan. Siapa? Angkat tangan. Siapa? Oh ya, silakan Nafila. Saya, Pak. Ya, Nafila silakan. Bagaimana awal mula Nathan mendekati Salma? Oh ya. Nah, itu tolong dijawab pertanyaan dari Nafila. Dan itu dia langsung bilang terang-terangan ke Salma kalau dia itu suka sama si Salma. Terus tapi si Salmanya itu merasa terganggu. Oh. Tapi si Nathan ini berusaha merubah sifat-sifat jeleknya itu biar bisa disenangi sama si Salma. Oh gitu. Akhirnya mereka kenal gitu ya. Akhirnya mereka Ya. kenal dekat. Ya, terima kasih sudah menanggapi hasil presentasi dari Safira. Nafila ya sudah menanggapi ya. Terima kasih. Untuk presentasi yang kedua, Pak Sul persilakan Rahayu untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan Rahayu. Ya, judul buku yang saya resensi adalah The Gang Black Anathema. Keren ini. Ini bukunya. Ya, oh itu bukunya ya. The Black Anathema. The Gang Black Anathema. Ya, sip. Penulis buku yaitu Komikus Ripan. Penerbitnya Novel Tenlit dan dipublikasikan ke publik tahun 2013. Mohon maaf, Rahayu kameranya kurang turun sedikit supaya kelihatan wajahnya. Rahayu, kameranya kurang turunkan sedikit. Ah, sip, kelihatan. Nah, lanjutkan. Secara keseluruhan, novel ini menceritakan tentang kondisi Kota Jogja pada tahun 2050. Kota Jogja pada tahun 2050 yaitu ada sebuah meteor yang menghantam Kota Jogja. Anehnya, kan ledakan meteor kan boom gitu kan. Iya. Sedangkan itu gak ada bangunannya hancur. Tetapi manusianya aja yang lenyap. Iya, keseluruhan novel ini adalah usaha atau kerja keras Vicky atau Nona Vicky mengembalikan Kota Jogja seperti dahulu. Oh gitu. Unsur ekstrinsik. Temanya dalam novel ini action, munculnya konflik. Di novel ini pertarungan antara geng. Jadi di novel ini banyak pertarungan. Oh gitu. Penyelesaian novel ini meninggalnya pemeran utama yaitu Nona Vicky di Total Wars. Latar tempat di novel ini yaitu Kota Jogja, Jalan Malioboro, dan semua SMA di Jogja. Ada juga latar tempat rumah dan jalan raya. Ya. Latar waktu di novel ini tidak diangkat pada dunia nyata, semua adalah imajinasi dari penulis. Latar suasana novel ini beragam, sedih, gembira, takut, dan amarah. Tokoh dalam novel ini banyak. Ada Nona Vicky, Ricky, Desi, Keisha, dan Dewi Kamboja. Pesan dalam novel ini yaitu jangan menjadi orang yang egois dan berambisi. Terus ada dua. Yang kedua, tetaplah kalian selalu sayang kepada keluarga kalian. Masya Allah, ini bagus ini. Bagus. Novelnya isinya bagus itu kalau ada seperti itu. Ya. Kemudian kelemahan dan kelebihannya apa untuk novel yang kamu baca? Kelebihan dari novel ini tuh penggambaran jelas dari pertarungan atau adegan perkelahian tadi. Jadi kayak deskripsinya jelas gitu ya. Sehingga ya, kita bisa jelas. membayangkan gitu ya. Iya. Dan yang menarik, Ya. anak-anak yang dalam perkelahian itu tuh punya kekuatan masing-masing dalam membeli manusia. Oh, keren ini. Ya. Untuk Kekurangan, ya. kekurangannya deskripsi waktu di novel ini kurang dideskripsikan dengan jelas. Ada kesalahan. Oh gitu. Deskripsi waktunya ya. 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 Terus ada banyak adegan sadis dalam perkelahian yang bikin pembaca merinding gitu. Waduh, ini
Ini action seperti itu ya, harus anak yang sudah 17 tahun ke atas ini yang membaca novel itu ya. Ada yang mengomentari atau menanggapi hasil presentasi dari Rahayu, silakan. Angkat Saya tangan. mau, Pak. Ya, silakan. Siapa itu? Marcella. Silakan Marcella. Ya, jadi menurut saya alur cerita The Gang Black Anathema ini tuh maju karena dibuktikan dari ceritanya yang menceritakan dari awal perjuangan satu geng yang ingin berusaha mengembalikan Jogja yang dulu. Terus juga tadi Rahayu juga menyampaikan sudut pandangnya. Kalau menurut saya sendiri, sudut pandangnya itu menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Karena penulis itu menceritakan apa saja terkait tokoh utamanya, mulai dari watak, pikiran, perasaan, kejadian, bahkan latar belakang sebuah ceritanya. Nah, keren ini. Kalian sudah bisa memahami isi dari buku fiksi ini, sangat luar biasa ini. Kita beri plus untuk Rahayu dan Marcella ini. Keren, bagus. Sudah paham cara mengulas sebuah buku fiksi. Ini yang Fasil harapkan, kalian mampu ya mengulas dengan baik, ya bisa saling memberikan komentar seperti ini, bagus untuk pembelajaran. Baik anak-anak, untuk berikutnya ya, Bapak ingin dengar Afida untuk presentasi. Silakan Afida. Judul resensi novel yang saya buat itu judulnya Juli, ISBN 9786020512068. Penulisnya Kades Tania, penerbit Grasindo dan terbit November 2018 dengan halaman 385 halaman. Jadi novel ini menceritakan Juli yang ditinggalkan oleh cinta pertamanya yang memutuskan untuk menutupi rasa sakitnya dengan senyuman cerianya. Ada bukunya, Sedangkan Bi? Julian, Mohon maaf, ada bukunya? Bi? ada Coba tunjukkan. Oh itu ya. Julian ditinggalkan sahabatnya yang sangat amat ia cintai dan ia memutuskan untuk menutup diri dan bersikap dingin kepada siapapun. Nah, keduanya sama-sama tersakiti, tetapi mereka berdua punya cara yang berbeda untuk menutupi luka dan masa lalunya. Dan bagaimana jika Juli dan Julian dapat bersama? Apakah luka mereka semakin tersembunyi atau malah lambat laun dapat hilang tanpa meninggalkan bekas luka? Iya. Jadi orientasinya di sini. Iya. Juni itu adalah pembayaran Juli, sedangkan Juni adalah ketua OSIS dan siswi teladan. Kayak pesannya, karena ini tuh kayak terbawa masa lalu ya Pak. Jadi hubungan manusia itu seperti kaca, bila sudah retak tidak akan kembali Oh, iya. seperti semula. Bahkan keras apapun kita berusaha, retakannya itu akan terlihat. Masya Allah. Gitu ya. Suatu hubungan kalau sudah retak pasti akan terlihat ya, akan membekas gitu ya. Suatu hal yang sakit akan tidak bisa terlupakan gitu ya. Dalam banget ini yang disampaikan Afi ini. Ya, kelebihannya tuh banyak alur Pak, jadi membuat para pembaca itu terlalu berimajinasi, Gitu. sehingga menurut cerita yang dibuat oleh si penulis, hingga membuat novel ini tidak membosankan untuk dibaca berkali-kali. Tidak membosankan ya. Kekurangannya Ya. apa, Vi? Sedangkan itu ceritanya terlalu menggantung Pak, jadi pembaca itu kayak menebak dia akan happy ending, tapi itu enggak, karena itu tuh kayak gantungnya itu semua itu cuma mimpi. Oh iya. Jadi ada sesuatu yang kurang memuaskan ya di akhir ceritanya itu ya. Dari hasil presentasi dari Afida, ada yang ingin mengomentari, silakan Nak. Siapa yang ingin mengomentari, yang tangan? Saya kira Pak, Ya, saya kira silakan Zaira. di dalam novel itu sepintar apa sih Juni sampai tidak bisa dibandingkan dengan Juli? Nah itu. Oke, seperti yang udah aku jelasin tadi, Juni ini kan adalah kembarannya Juli. Dia juga ketua OSIS dan siswi teladan. Dan Juli juga sangat memastikan bahwa kakaknya itu murid yang sangat terkenal, bahkan dia selalu mendapatkan juara umum di sekolahnya dan taat pada peraturan. Jadi kan
seperti yang dijelaskan di novel saya tadi, Juni itu kan ada kembarannya Juli. Jadi Juni sudah bisa memastikan bahwa kakaknya ini sangat terkenal karena juara di sekolahnya dan sangat taat pada peraturan. Maksud dari kakaknya sangat terkenal di sekolahnya dan mendapatkan juara umum. Jadi seperti itu ya, Saira ya, yang disampaikan oleh Afida. Ya, tanggapan atau komentar yang disampaikan Saira sudah bagus juga ya. Presentasi dari Afida juga sudah sangat bagus. Kita beri plus untuk yang presentasi sama yang menanggapi ya. Sudah, Pasal beri jempol 2 untuk kalian. Baik, kita beri plus, kita beri tepuk tangan, bagus sekali. Pasal beri jempol untuk kalian sudah saling mengomentari, memahami apa yang sudah kalian baca. Ya, disampaikan dalam bentuk presentasi seperti ini. Ini melatih kemampuan kalian agar kalian bisa berpikir kritis, bisa mendeskripsikan apa yang sudah kalian pelajari, apa yang sudah kalian baca, khususnya buku fiksi. Nah, untuk yang lainnya yang belum presentasi, coba perhatikan anak-anak ya. Yang lainnya yang belum presentasi, silakan kalian bisa membuat video ya, perekaman saat kalian presentasi di rumah. Kemudian bisa kalian kirimkan di Google Classroom. Seperti itu ya. Selanjutnya, video yang telah diunggah temannya di Google Classroom, lalu kalian tanggapi juga di situ. Paham ya anak-anak ya? Paham ya? Yang belum presentasi ya? Paham, Pak. Pak, mau tanya. Ya silakan. Maksimal berapa menit? Maksimal 5 menit. Ada pertanyaan lagi? Batas waktu. Untuk pengumpulan sebelum pertemuan berikutnya. Seperti itu ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan soal evaluasi yang sudah Bapak share di Google Classroom ya. Ya, di situ. Kemudian kalian juga bisa mengisi refleksi yang ada di Google Classroom. Pasal beri waktu 5 menit dari sekarang. Silakan kalian kerjakan. Nah, untuk berikutnya ya, Pasal ingin dengar kalian bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa ini? Naila. Silakan Naila, bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Menurut saya kegiatan pembelajaran hari ini belajar tentang mengulas dan menganalisis pesan dari buku fiksi yang telah dibaca. Ya. Materi sangat bermanfaat karena pembaca dapat lebih mudah memahami isi buku fiksi, Pak. Iya, itu. Intinya ya, untuk pembelajaran pagi hari ini kalian bisa mengkritisi atau mengomentari atau menanggapi, mengulas buku fiksi yang sudah kalian baca serta menganalisis tentunya pesan baik itu tersurat maupun tersirat. Anak pasti ingin dengar semangat kalian hari ini. Harus tetap semangat ya. Pasti ingin dengar kalau Bapak bilang kelas 11 farmasi, tangannya diangkat. Kreatif, ya, cerdas, berprestasi, diangkat tangannya ya. Oke? Paham? Bisa? Bisa, Pak. Anak-anak 11 farmasi, kreatif, cerdas, berprestasi. Ya, semoga harapan kalian ya, kalian bisa berprestasi, bisa terwujud. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini ya, kita akan tutup dengan doa. Pasal minta tolong Umi untuk memimpin doa di akhir pembelajaran kali ini. Silakan Umi. Baik teman-teman, kita akhiri pelajaran kali ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Umi sudah memimpin berdoa pada untuk kegiatan pembelajaran kali ini. Insya Allah apa yang sudah kalian pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.